Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Saya Julianus Lase SPD, guru kelas di SD Negeri 070974 Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli. Akibat wabah pandemi virus corona mengakibatkan kegiatan pembelajaran di seluruh Indonesia tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka. Ini ada kekhawatiran bahwa virus corona bisa menular kepada siswa-siswi dan masyarakat yang lain. Nah, bagaimana caranya agar pembelajaran tidak berhenti kepada siswa-siswi kita? Maka hanya ada satu cara, yaitu dilakukan pembelajaran secara daring atau online. Di kelas saya di SD Negeri 070974 Gunung Sitoli, kami melakukan pembelajaran secara online. Nah, bagaimana caranya? Mari simak penjelasan berikut ini. Kegiatan yang saya lakukan pada pembelajaran berbasis online di kelas saya dengan menggunakan portal Rumah Belajar, WhatsApp Group, dan Google Classroom. Portal Rumah Belajar ini adalah suatu laman pembelajaran yang dikembangkan oleh Pusdatin dan Kemdikbud RI. Di dalamnya terdapat beragam konten dan aktivitas pendidikan. Laman Rumah Belajar ini memiliki 4 fitur utama, yaitu sumber belajar, kelas digital, bank soal, dan laboratorium maya. Selain keempat fitur utama ini, laman Rumah Belajar juga memiliki fitur pendukung, yaitu buku sekolah elektronik, peta budaya, bahasa dan karya sastra, wahana jelajah angkasa, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Selain laman Rumah Belajar, kami juga memfungsikan WhatsApp Group untuk berkomunikasi dengan siswa dan dengan guru. Kami juga menggunakan aplikasi Google Classroom untuk mengerjakan latihan-latihan dan soal-soal yang kami berikan, sekaligus untuk mengecek keaktifan siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran. Metode yang saya gunakan pada pembelajaran berbasis online di kelas saya yaitu metode SOLE, Self-Organized Learning Environment. Metode ini yaitu metode yang menitik beratkan pada kemandirian siswa untuk belajar dengan memfungsikan internet dan juga perangkat pintar lainnya. Adapun langkah-langkah pembelajaran pada metode SOLE ini yaitu: langkah pertama, membuat pertanyaan. Saya membuat pertanyaan dan mengirim kepada siswa melalui WhatsApp Group dengan tujuan untuk menggugah ketertarikan siswa pada topik yang akan dibahas. Langkah kedua, mengorganisir siswa. Saya membentuk WhatsApp Group yang lebih kecil dan memasukkan siswa ke dalam WhatsApp Group ini dengan tujuan supaya mereka bisa berkomunikasi lebih dekat lagi. Langkah ketiga, eksplorasi. Pada langkah ketiga ini, saya mengirim materi kepada siswa dan meminta mereka untuk membahas dan mempelajarinya dengan menggunakan fitur laman Rumah Belajar. Saya juga mengajak mereka untuk saling berdiskusi dengan menggunakan forum diskusi. Langkah keempat, monitoring. Pada langkah ini, saya mengecek keaktifan siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Langkah kelima, presentasi hasil eksplorasi dan investigasi siswa. Pada langkah ini, saya meminta siswa untuk membuat kesimpulan pada materi yang sudah dibahas dan meminta mereka untuk mengirimkannya ke dalam WhatsApp Group. Dan langkah keenam, yaitu evaluasi dan refleksi. Untuk mengukur kemampuan siswa di dalam mempelajari setiap topik, saya membuat latihan dan soal dengan memfungsikan bank soal. Perkenalkan, saya Sadarniwati Harefa SPD SD, Kepala SD Negeri 070974 Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara.
Saya selaku kepala sekolah sangat mendukung dan merasa senang dengan pembelajaran di masa pandemi COVID ini dengan menggunakan portal Rumah Belajar. Karena portal Rumah Belajar tetap membuat siswa aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Terlebih-lebih portal Rumah Belajar yang memiliki fitur-fitur yang sangat dibutuhkan, di antaranya fitur sumber belajar, fitur bank soal, fitur kelas maya, fitur laboratorium maya. Terima kasih Rumah Belajar. Salam Rumah Belajar. Hai sahabat, tahukah kamu portal Rumah Belajar adalah jawaban untuk mengisi pembelajaran tatap muka. Dengan Rumah Belajar ini, belajar jarak jauh jadi asik, menyenangkan, dan menambah ilmu. Terima kasih Rumah Belajar. Rumah Belajar, saya bisa belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Terima kasih Rumah Belajar. Teman-teman, aplikasi Rumah Belajar sangat bermanfaat bagi saya karena Rumah Belajar memiliki fitur-fitur yang bisa saya pilih sesuai dengan materi dan keinginan saya untuk dibahas dan dipelajari. Terima kasih Rumah Belajar. Media yang saya gunakan pada pembelajaran online ini yaitu laptop, HP Android, dan buku tulis lainnya. Sedangkan sumber belajar yang saya gunakan yaitu portal Rumah Belajar, internet, dan juga buku tema. Belajar menggunakan portal Rumah Belajar, kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.